A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha ini adalah mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, boleh satu, boleh dua alif. Munfasil artinya terpisah, artinya adalah lain kata atau lain kalimat antara ya dan ayyuha ini. Ya ayyuha. Kemudian di sini ada mat tabi'i atau mat asli karena sukun ya sebelumnya ada kasroh. Sedangkan amanu ini adalah mat badal. Mat badal artinya ganti. Maksudnya adalah sukun hamzah yang awalnya adalah a menjadi atau diganti menjadi amanu. Jadi ini asalnya adalah amanu menjadi amanu, panjangnya satu alif saja. Kemudian takulu amwalakum ini sama dengan yang pertama tadi, yaitu mad jaiz munfasil. Munfasilnya terpisah, maksudnya adalah la takulu ini lain kata, amwalakum ini lain kata. Jadi dia itu ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, itu disebut mad jaiz munfasil. Cara membacanya bisa satu, bisa dua alif. Amwalakum mim mati bertemu dengan waw kita sebut dengan idhar syafawi. Idhar artinya jelas dan tidak berdengung. Syafawi artinya bibir, bahwa makhraj dari mim itu adalah di bibir. Amwalakum bainakum, nah inilah yang kita sebut dengan ikhfa syafawi. Mim yang bertemu dengan ba ini kita dengungkan dan kita ikhfakan. Maksudnya ikhfa itu adalah ketika kita membaca mim maka kita bersiap membaca ba, karena memang tidak ketara ya. Ikhfa kan kita tahu bahwa dia itu adalah samar. Maksudnya samar ya seperti itu, yaitu ketika kita membaca mim mati kita bersiap membaca ba. Karena ini makhrajnya itu sama-sama di bibir, maka ini tidak ketara samarnya, padahal dia itu memang samar atau ikhfa ya. Amwalakum bainakum bil batil, ada dua contohnya di sini yang mim bertemu dengan ba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kita bisa berhenti di sini apabila kita tidak kuat nafas, karena di sini terlalu panjang misalnya tanda wakafnya, maka kita bisa berhenti di bil batil, ada sebelum illa. Sebelum illa ini bagus, kemudian kita ulangi dari biar sempurna dari la ta'kulu. Illa antakuna illaan ini juga adalah mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, boleh satu, boleh dua alif. Antakuna ini juga ikhfa. Kalau yang tadi adalah ikhfa syafawi, yang ini adalah ikhfa hakiki. Itu perbedaannya. Yang jelas cara membacanya itu hampir sama, yaitu apabila kita membaca nun mati kita bersiap membaca ta. Seperti itu. Antakunu. Jadi tidak mesti ng atau eng, tidak mesti. Yang ng atau eng itu cenderung ke huruf kaf dan qaf saja. Untuk yang lain itu menyesuaikan hurufnya, tergantung kita menyiapkan huruf tersebut ketika kita membaca nun mati. Di sini ada 4 contoh. Nun mati bertemu dengan ta, kemudian nun mati bertemu dengan ta, nun mati bertemu dengan kaf, kemudian nun mati bertemu dengan fa.
antakuna, ini juga antaradin minkum. Nah, ini cenderung ke ng atau ang kalau kaf dan qaf ya. Kalau yang lain itu cenderung ke hurufnya masing-masing. Ini juga cenderung ke hurufnya masing-masing, cuma karena ini adalah kaf atau qaf, memang seakan-akan itu menuju ke eng atau ng. Tapi dia tuh biasanya terbentuk sendiri ya. Minkum. Jadi ketika ming kita bersiap membaca kum. Minkum, sama juga fa juga ini ya. Anfusakum, dan ikhfa itu kita panjangkan. Ini juga kita panjangkan, tanwin bertemu dengan mim kita sebut dengan idgham bi gunna. Idgham artinya masuk ke mim. Suara tanwin itu masuk ke mim sehingga terbentuklah tasydid mim di sini. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum. Wala taqtulu anfusakum, ini juga adalah mad jaiz munfasil. Kemudian anfusakum ikhfa hakiki. Mad jaiznya mulai tadi itu ada beberapa contoh ya ayyuhal la taqulu, kemudian illa antakuna, kemudian sini adalah wala taqtulu. Cara membaca dalam satu waktu kita membaca dalam satu ayat, misalnya apabila ada banyak mad jaiz di situ, caranya itu harus seragam. Apabila kita membacanya satu alif, maka semuanya satu alif. Apabila kita membacanya dua alif, maka semuanya dua alif. Sebagaimana dicontohkan oleh imam-imam murattal, mereka itu memilih ya. Seperti Syekh Sudais itu memilih satu alif saja. Seperti Syekh Al-Matrud itu memilih dia itu dua alif untuk mad jaiz munfasil. Jadi harus seragam, tidak di sini satu, di sebelah satunya itu dua. Jadi kalau memang satu itu satu semuanya seragam, kalau dua dua semuanya. Itu cara membaca mad jaiz munfasil. Innallaha kana bikum rahima. Innallaha guna musyaddadah, kemudian kita bertemu dengan lafaz Allah. Lafaz Allah ini disebut dengan lafdzul jalalah. Di sini ada lam jalalah yang dibaca tafkhim atau tebal karena sebelumnya ada fathah. Innallaha kana bikum rahima. Bikum rahima, mim mati bertemu dengan ra izhar syafawi, kemudian di sini ditutup dengan mad iwad. Iwad artinya ganti, tanwinnya diganti menjadi mad dan panjangnya satu alif. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul azim.